Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Abu Burhan 67 dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Abah akan mereaction sebuah video yang di dalam isi video tersebut adalah mengisahkan tentang Masjid Biru yang dibangun oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Masjid Biru ini yang ada di Rusia ini adalah awalnya sudah ada dan terbengkalai, dan sempat masjid ini dijadikan sebuah gudang penyimpanan senjata. Tetapi ketika Bapak Presiden Soekarno, Bapak Presiden kita yang pertama ini berkunjung ke Rusia dan melihatnya pembangunan masjid ini yang terbengkalai ini, beliau ingin membangun kembali dan difungsikan seperti semula. Dan pada saat itulah beliau izin kepada semua segenap pimpinan pemerintahan yang ada di sana untuk mengalihfungsikan kembali Masjid Biru ini. Seperti apa kisahnya? Simak videonya sampai selesai. Keberadaan Masjid Biru yang terletak di kota Saint Petersburg juga tak terlepas dari jasa Soekarno. Bung Karno pernah berkunjung ke masjid tersebut pada tahun 1956 silam. Di era Uni Soviet, seluruh masjid dan gereja saat itu beralih fungsi menjadi gudang. Masjid itu merupakan satu-satunya masjid yang tidak ditutup. Bung Karno dianggap berjasa dalam membuka kembali fungsi Masjid Biru yang semula dijadikan gudang oleh Uni Soviet. Bung Karno meminta pada pemimpin Uni Soviet saat itu, yaitu Nikita Khrushchev, guna mengembalikan fungsi masjid itu. Sebelumnya masjid itu difungsikan sebagai gudang untuk menyimpan obat-obatan dan senjata. Dalam kunjungannya ke Uni Soviet pada tahun 1956, Presiden pertama Republik Indonesia tersebut menyempatkan diri mampir ke kota Leningrad, nama kota Saint Petersburg kala itu. Kota ini sangat cantik, memiliki arsitektur yang mempesona, dan terletak di delta Sungai Neva. Tak heran, kota ini pernah menjadi rebutan banyak negara. Di kota ini pula berdiri istana-istana terkenal, seperti Istana Musim Panas Peterhof, Istana Musim Dingin Hermitage, serta Benteng Petropavlovskaya. Saat melintasi jembatan Troitsky yang berdiri di atas Sungai Neva, pandangan Soekarno saat itu tertuju pada bangunan berbentuk masjid yang berada di kejauhan. Bangunan itu memiliki kubah biru dengan gaya arsitektur Asia Tengah, dua menara kembarnya yang menjulang tinggi berhadapan dengan beberapa gereja di sekitarnya. Saat itu Soekarno mengkalkulasi, jika bangunan itu sebuah masjid, pasti mampu menampung lebih dari 3.000 jemaah muslim untuk beribadah. Soekarno pun mengajak rombongan mendatangi bangunan itu. Sejumlah jadwal kunjungan Presiden Soekarno yang telah disusun di Leningrad dibatalkan untuk melihat Masjid Biru tersebut. Setelah tiba, ternyata bangunan tersebut memang secara fisik adalah sebuah masjid, tapi telah beralih fungsi menjadi sebuah gudang. Di bawah pemerintahan komunis Uni Soviet, seluruh masjid dan gereja di seluruh negeri beralih fungsi menjadi gudang dan beragam kegunaan lainnya. Masjid Biru salah satunya, dijadikan gudang sejak Perang Dunia Kedua. Setelah kunjungannya ke masjid tersebut, Soekarno kemudian bertemu Nikita Khrushchev, sang pemimpin Uni Soviet. Saat Khrushchev bertanya bagaimana kesan Soekarno mengenai Leningrad, sang presiden malah membahas kondisi Masjid Biru yang baru ia kunjungi. Soekarno meminta masjid ini dikembalikan sesuai fungsinya sebagai tempat ibadah umat Islam. 10 hari setelah kunjungan Presiden Soekarno, bangunan ini kembali menjadi masjid. Ini merupakan jasa Soekarno bagi muslim di Rusia yang mendapat kembali tempat ibadahnya. Masjid Biru mulai dibangun pada tahun 1910, ketika umat Islam di Rusia saat itu hanya berjumlah sekitar 8.000 orang. Sebagian besar para pekerja yang membangun masjid ini adalah pekerja yang membangun kapal di galangan Sungai Neva. Para pekerja muslim ini berasal dari kawasan selatan Uni Soviet, seperti Dagestan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Izin pembangunan masjid ini diberikan langsung oleh Tsar Nikolai II pada tanggal 3 Juli tahun 1907. Sang arsitek masjid yang bernama Nikolai Vasilyev memadukan ornamen ketimuran dan mosaik biru Tosca pada kubah, gerbang masjid, menara, serta mihrab imam. Tak heran masjid ini pun lebih dikenal dengan nama Masjid Biru. Itulah empat jasa Bung Karno pada umat Islam dunia, dan kita sebagai umat Islam wajib berterima kasih kepada beliau. Terima kasih kepada sahabat yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan video tadi adalah menjadi
manfaat buat kita semua sebagai pengetahuan. Dan Abah juga ucapkan terima kasih kepada pegawai jalanan channel yang sudah di reaction videonya oleh channel Abah Burhan 67 ini. Abah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.